dan yang diterima oleh Allah. Kemudian Islam itu intinya adalah tauhid, taat, dan juga kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan juga kekafiran. Yang dikatakan Islam itu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah tauhid, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan dan berlepas diri kesyirikan dan orang-orang berbuat syirik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, bahwa agama Islam ini agama yang hak, agama yang membawa kepada keselamatan dunia akhirat dan juga memperbaiki. Islam itu agama yang baik dan memperbaiki, agama yang salah likulli zamanin wa makan, dan juga agama yang muslih likulli zamanin wa makan. Islam itu agama yang salah, artinya baik untuk semua zaman, semua waktu, semua tempat, dan muslih, dan memperbaiki keadaan umat setiap zaman, setiap waktu. Itu harus ditambah. Jadi Islam itu bukan hanya keselamatan aja, bukan hanya baik, tapi dia juga memperbaiki keadaan umat. Kalau umat Islam berpegang dengan agama yang benar, akan menjadi baik umat Islam ini. Kalau orang-orang kufar mereka kembali kepada agama Islam ini, akan menjadi baik bangsa ini. Makanya harus kita ingat itu. Kalau umat ini kembali kepada Quran dan Sunnah, kembali kepada iman, baru akan barokah. Kembalikan semuanya kepada iman. Makanya Allah menyebutkan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, kalau seandainya penduduk desa, penduduk negeri itu beriman kepada Allah dan bertakwa, maka Allah berikan barokah dari langit dan bumi. Diberikan barokah. Tapi mereka mendustakan. Dan Allah menyiksa mereka dengan apa yang mereka lakukan. Makanya harus mengimani ini semua. Dari ajaran Islam ini kita wajib mengimani. Kemudian Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat. Ini semuanya sempurna. Bahwa agama Islam mengajarkan semuanya. Makanya orang yang mengatakan bahwa dia mengikuti akidah aswaja, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia harus melaksanakan agama Islam ini dengan sempurna. Masuk ke dalam agama Islam dengan sempurna, dengan kafah. Dan poin-poinnya saya sebutkan. Di antaranya bahwa agama Islam ini menjaga agama, nggak boleh orang murtad dari agama. Agama Islam menjaga jiwa, nggak boleh kita menumpahkan darah. Ini harus diingatkan ini. Karena kalau kita lihat banyak sekali orang menggampang-gampangkan membunuh seorang muslim, hukumnya haram, dosa besar yang paling besar. Hukumannya neraka jahanam, kekal dalamnya. Orang membunuh seorang mukmin. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'ala 'adzaban 'azima. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 93. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, perhatikan itu, maka Allah akan masukkan dia ke neraka jahanam. Dia kekal dalamnya selama-lamanya. Allah murka kepadanya dan Allah laknat dia. Tuhan untuk melihat itu. Karena kalau kita lihat sekarang ini gampang-gampang sekali orang membunuh seorang muslim. Hukumnya haram. Di ayat 93, wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam. Orang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Khalidan fiha, kekal dalamnya selama-lamanya. Wa ghadiballahu 'alaihi. Yang ketiga, Allah murka kepadanya. Yang keempat, Allah la'anahu, Allah melaknat dia. Yang kelima, wa 'ala 'adzaban 'azima. Allah sediakan baginya azab yang besar. Jadi nggak boleh membawa senjata aja sampai luka orang mukmin, nggak boleh. Mengangkat senjata mengancam orang mukmin tidak boleh. Apalagi sampai membunuh mereka nggak boleh. Itu harus perhatikan itu. Bahwa Islam menjaga darah. Islam juga menjaga akal. Maka Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamar, narkoba, rokok, itu haram dalam Islam. Ya. Khamar, narkoba, rokok itu haram dalam Islam. Islam juga menjaga harta, nggak boleh orang mengambil harta orang lain, nggak boleh. Mencuri, korupsi dan yang lainnya. Islam juga menjaga nasab, maka nggak boleh orang berbuat zina atau berjalan menuju kepada perzinaan atau mendekati zina, nggak boleh. Termasuk pacaran nggak boleh dalam Islam. Nggak ada pacaran Islami, nggak ada. Pacaran nggak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Berduaan laki dengan perempuan hukumnya haram dalam Islam.
Kemudian Islam menjaga kehormatan. Nggak boleh kita menuduh atau merobek kehormatan seorang muslim, nggak boleh. Dalilnya banyak saya sebutkan di sini. Ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada poin selanjutnya. Tentang dua kalimat syahadat. Bahwa yang pertama kali yang wajib diketahui oleh setiap orang mengucapkan dua kalimat syahadat, tauhid. Makanya kalau kita lihat firqah-firqah yang sesat, mereka bingung. Apa yang pertama kali yang wajib? Mereka bingung. Dalam kitab mereka tulis awwalu wajibin al-mukallaf. Sebagian mereka menyebutkan dengan al-ma'rifah. Sebagian mereka menyebutkan dengan an-nazar. Mereka diantara menyebutkan juga al-qasdu ila an-nazar. Ini dibahas oleh para ulama tentang masalah ini. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani membahas dalam Kitabul Iman dan juga membahas dalam Kitabut Tauhid di Fathul Bari. Di Kitabut Tauhid di Fathul Bari di juz yang ke-13. Itu dijelaskan, pendapat ini pendapat yang sesat. Enggak benar. Yang pertama kali wajib atas seorang mukmin, yang wajib atas seorang itu yaitu mentauhidkan Allah, mengucapkan dua kalimat syahadat. Makanya ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, kata Nabi pertama kali yang kamu dakwakan apa? Tauhid. Ada berapa lafaz disebutkan? Innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Kata Nabi, awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Dan berarti awwalu ma tad'uuhum ilaihi ila ayyuhidallah. Dan berarti awwalu ma tad'uuhum ilaihi ila ya'budullah. Jadi yang pertama yang kamu dakwakan agar mereka mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama kali yang wajib. Dan kalau soal pengenalan manusia kepada Allah secara fitrah, manusia semuanya dilahirkan dalam keadaan apa? Saya ulangi lagi, tolong yang tidur perhatikan, bangun. Ya, bahwa seluruh manusia dilahirkan dalam keadaan apa? Fitrah. Fitrah artinya mengakui tentang Allah sebagai apa? Pencipta. Yang nanti kita akan bahas tentang rububiyah Allah. Begitu juga Allah menyuruh kita untuk menghadap kepada agama yang fitrah, yaitu agama Islam. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Dalam surah Ar-Rum surah 30 ayat 30. Nabi juga bersabda, kullu maulun yulad fitrah. Dan yang disebutkan, ma min mauludin illa yulal fitrah. Tidak ada satu pun anak melainkan lahir dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tua yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kalau kedua bapaknya, bapak ibunya Islam, maka anaknya juga Islam. Wa in kana muslimain fa muslimun. Kalau dua orang tuanya Islam, anaknya juga Islam. Jadi ini yang pertama kali. Dan ini ikhwan fillah jazakumullah. Orang ketika mengucapkan dua kalimat syahadat harus belajar ini. Dan ini perlu waktu untuk belajar. Ini satu poin aja. Poin yang kedua, ini mungkin 10 kali pertemuan ya. Ini 10 kali pertemuan. Iya. Itu 10 kali pertemuan. Gitu. Untuk membahas tentang dua kalimat syahadat, itu 10 kali pertemuan. Untuk bisa paham antum ini. Makanya kita harus ngaji terus, nggak boleh berhenti. Ada juga orang yang hadir cuma tabligh akbar aja, yang nggak paham-paham juga sampai kapan juga. Harus ngaji, datangi majelis ilmu terus sampai kita paham tentang agama ini. 10 poin. Dari 2 rukun aja kita harus paham. Bahwa la ilaha illallah aja rukunnya 2. An-nafi wal itsbat, menafikan semua yang disembah selain Allah dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini harus betul-betul dirinci pembahasan tentang ini. Sehingga betul-betul kita paham. Makanya kajian itu betul-betul kita kaji tentang kitab tauhid pertama kali sebelum yang lain. Maka dakwanya para nabi, para rasul yang pertama kali apa? Tauhid. Tauhid, pertama kali tauhid. Bukan tentang fikih, bukan tentang ekonomi, bukan tentang politik, bukan. Tauhid pertama kali. Tauhid. Itu harus diulang ratusan kali bahkan ribuan kali diulang itu. Kajian tentang tauhid. Sekarang kita bahas yang sudah dipahami oleh kaum musyrikin. Ya,
Ini kaum musyrikin paham, mestinya kita lebih paham. Ya, sekarang tauhid rububiyah kita bahas. Tentang rukun iman nggak perlu kita bahas, nanti ada pembahasan tentang iman. Ini juga perlu pembahasan yang panjang tentang iman. Masalah iman ini nanti akan bercabang, berkaitan dengan apa? Dengan pemahaman Khawarij, pemahaman Mu'tazilah, pemahaman Murji'ah dan yang lainnya dari masalah iman ini. Makanya kita para ulama terdahulu nulis kitab-kitab yang berkaitan tentang iman, Kitabul Iman. Di Sahih Bukhari ada Kitabul Iman. Di kitab-kitab yang lain juga dibahas khusus tentang iman. Syekhul Islam punya Kitabul Iman dan yang lainnya. Sekarang kita bahas tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tentunya sekedarnya enggak rinci ya, supaya antum juga paham. Di sini tentang tauhid rububiyah antum perhatikan halaman 146. Sebelum saya bahas, saya mau tanya kepada antum. Tauhid rububiyah ini diakui tidak oleh kaum musyrikin? Diakui. Oleh kaum kufar diakui tidak? Diakui. Ketika ditanya, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka, siapa menciptakan langit dan bumi? Mereka katakan siapa? Allah. Tapi mereka tidak dikatakan beriman, tidak dikatakan mereka Islam. Karena apa? Belum mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Maka ini kita lihat sekarang, ya. Anda perhatikan sini. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dilakukan Allah. Jadi tauhid rububiyah berkaitan dengan perbuatan Allah, apa yang Allah lakukan. Baik mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengimani bahwa Allah itu raja, penguasa, Allah mengatur alam semesta. Perhatikan ini. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan apa yang dilakukan oleh Allah, mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, Allah sebagai penguasa, Allah yang memiliki langit dan bumi, Allah yang mengatur alam semesta dan yang lainnya. Ini orang musyrik mengakui, mesti kita lebih dari mereka. Kita orang Islam. Tolong perhatikan. Semuanya tolong perhatikan, lihat bukunya, ya. Di sini disebutkan Allah mencipta. Berarti semua yang ada di langit dan bumi yang menciptakan siapa? Allah. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Maka Allah yang memelihara segala sesuatu. Allah yang menciptakan. Iblis Allah yang menciptakan. Orang kafir Allah yang menciptakan. Seluruh binatang Allah yang menciptakan, termasuk babi, Allah yang menciptakan semua. Kemudian ada manusia yang sempurna, ada yang cacat. Siapa yang menciptakan? Allah semuanya. Ada rupanya baik, ada rupanya jelek. Allah yang menciptakan. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang gemuk, ada yang Allah yang menciptakan semuanya. Boleh nggak kita celak? Nggak boleh. Perhatikan, nggak boleh kita celak. Allah yang menciptakan semuanya. Sekarang panas, dingin, hujan, yang menciptakan siapa? Allah. Nggak boleh kita celak. Caci maki panas nggak boleh. Caci maki angin nggak boleh. Ini merusak tauhid. Merusak tauhid. Karena angin yang perintahkan dia berhembus siapa? Allah. Ketika kita mencela angin, mencela Allah SWT. Perhatikan ini, ya. Ini tentang masih rububiyah ini. Ini harus dipahami. Allah sebagai mencipta. Makanya ketika ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi SAW, kakinya cacat dia. Kemudian kainnya melewati mata kaki. Ini laki-laki melewati, nggak boleh melewati mata kaki. Nabi tegur sahabat ini, kamu angkat kain kamu. Celana itu nggak boleh lebih dari mata kaki, nggak boleh, harus di atas mata kaki. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya cacat. Saya ingin menutupi cacat saya. Apa kata Nabi? Inna kulla khalqillahi hasan. Subhanallah. Kata Nabi, sesungguhnya semua ciptaan Allah itu indah.
Irfa' thawbak, kamu angkat kainmu. Semua ciptaan Allah indah. Dia cacat, dia nggak sempurna, tetap indah. Karena Allah yang menciptakan semuanya. Semuanya indah. Kata Nabi, semua ciptaan Allah itu indah. Nggak boleh kita cela. Dilarang oleh Allah dalam Al-Quran. Dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tauhid rububiyah yang harus kita imani. Tapi banyak orang yang melanggar ini. Banyak yang melanggar. Banyak caci maki angin, hujan, sampai banjir dicaci maki hujan. Hujan gak ada salah, Allah yang turunkan hujan. Banyak lagi yang lain. Ini masih soal ini. Yang kedua, ya, perhatikan ini. Supaya antum paham. Antum udah baca tapi belum paham. Allah memberikan rezeki. Perhatikan, Allah memberikan rezeki kepada semua makhluk ini. Allah yang menciptakan, Allah yang menjamin rezeki mereka semuanya. Siapa aja, semua Allah yang ciptakan, dan apa saja Allah yang ciptakan pasti dikasih rezeki. Dan seorang tidak akan mati kecuali kalau jatah rezekinya habis. Harus kita imani. Sambil ayat yang Allah menciptakan manusia, Allah yang memberikan rezeki. Yang antum sudah hafal ayatnya. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai ayat 58. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ay yut'imun. Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Dan aku tidak jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Aku enggak minta rezeki dari mereka. Enggak minta, dan aku enggak minta mereka memberikan makan kepadaku. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka semuanya. Allah Ar-Razzaq Dzul Quwwatil Matin. Allah yang maha kuat, Allah yang maha kokoh. Anda perhatikan di sini. Allah yang menciptakan, Allah yang menanggung rezeki semuanya. Makanya kita yakin kepada Allah SWT bahwa Allah memberikan rezeki. Perhatikan, tolong perhatikan dan tolong perhatikan. Supaya manfaat buat antum. Antum perhatikan. Kalau Allah memberikan rezeki kepada orang kafir, memberikan rezeki kepada orang fajir yang jahat, Allah memberikan rezeki kepada orang yang berbuat maksiat, nggak mungkin Allah nggak berikan rezeki kepada kita yang rukuk dan sujud kepada Allah. Harus yakin seperti itu. Setiap talibul ilm, setiap muslim harus yakin. Karena Allah memberikan rezeki kepada Allah, kita laksanakan perintah Allah, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Kita nuntut ilmu, wajib. Tetap rezeki akan diberikan oleh Allah. Kita ibadah, tetap terus jalan, Allah berikan rezeki. Kita dakwah terus, jangan mengharapkan sesuatu dari manusia. Tapi kebanyakan manusia mengharapkan sesuatu dari manusia, minta-minta. Hukumnya haram dalam Islam. Bahkan ada dai yang mengharapkan saya ngajar harus dikasih uang. Saya nggak mau kalau nggak dapat uang. Nggak boleh dalam Islam. Kewajiban menyampaikan dakwah wajib. Ketika dia jadi imam salat wajib. Ketika azan dikumandangkan dia wajib menjadi muadzin. Ibadah wajib, nuntut ilmu wajib. Maka kita mengharapkan rezeki dari siapa? Dari Allah, bukan dari manusia. Nggak boleh kita iri kepada orang, nggak boleh dengki pada orang, tapi minta kepada siapa? Pada Allah. Allah sebutkan dalam surah An-Nisa di ayat 32, wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dakum ala ba'd lirrijal nasibu mimma iktasabu walin nisa'i nasibu mimma iktasabna was'alullaha min fadli innallaha kana bikulli syai'in alima. Allah berfirman dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 32, dan jangan kamu mengharap, kata Allah SWT, jangan kamu mengharap apa yang Allah berikan, karuniakan sebagian kan atau sebagian yang lain. Jangan iri kepada orang, jangan iri. Bagi laki-laki apa yang Allah berikan kepada mereka, bagi perempuan juga apa yang Allah berikan kepada mereka, apa yang mereka telah usahakan. Was'alullah min fadli, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Innallaha kana bikulli syai'in alim. Allah mengetahui segala sesuatu. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Madarijus Salikin, orang yang minta-minta kepada manusia rusak tauhid rububiyahnya. Rusak tauhid rububiyah. Kalau kita lihat banyak penuntut ilmu minta kepada penuntut ilmu yang lain. Dai minta pada muridnya. Enggak boleh dalam Islam. Enggak boleh. Minta kepada Allah, was'alullaha min fadli. Dengan kita ibadah kepada Allah, Allah berikan rezeki seperti air yang mengalir rezeki itu. Jangan mengharap sesuatu manusia kita jadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi kebanyakan orang nggak paham. Katanya mengajarkan tauhid, kitabut tauhid. Tapi masih minta-minta pada orang. Nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Nggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang.
supaya dibantu. Ustadz gimana kabar Ustadz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Ustadz gimana Ustadz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Nggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Makanya Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Awsat, Nabi bersabda, dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya, dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Ini tauhid rububiyah. Dari segi ini rezeki aja masih belum yakin. Masih banyak keluhan, luar biasa keluhannya. Enggak dari ustadznya, enggak dari penuntut ilmunya, ya istrinya juga ngeluh. Terus ngeluh enggak ada habisnya, enggak ada syukurnya kepada Allah. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini, kecil, gelas kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita nggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun nggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada kita. Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang atas. Jangan lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah kamu. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Jadi kita bersyukur pada Allah. Bahkan kata Nabi, orang yang diberikan oleh Allah aman, sehat, dia punya rezeki pas-pasan, seolah-olah dia menguasai dunia. Karena nikmat Allah, kalau kita mau hitung, nikmat mata, ya, nikmat telinga, nikmat yang lain, sangat banyak yang wajib kita syukuri. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Allah. Masa kita keluhkan Allah itu kepada manusia? Salah nggak? Salah. Keluhkan kepada siapa? Kepada Allah. Ya Allah, saya nggak punya beras ya Allah. Saya nggak punya uang ya Allah. Saya nggak punya biaya untuk rumah sakit, untuk sekolah. Minta kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin, saya yakin. Ini masih rububiyah. Ini aja kalau dikaji luas kita baru paham. Iya, baru paham. Kemudian menghidupkan, mematikan juga demikian. Ketika ada saudara kita mati, keluarga kita mati, jangan stres. Jangan seperti orang kita lihat di negeri-negeri yang ada di Timur Tengah atau tempat lain. Orang mati tiap hari. Kita yakinkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kembali kepada Allah. Ketika ada kematian, kita hadapi dengan tenang. Dengan tenang kita hadapi. Bukan dengan teriak-teriak histeris, dengan segala macam. Sedih manusia, wajar. Nabi juga sedih ketika cucunya meninggal dan anaknya meninggal. Tapi nggak perlu kita adukan semuanya sampai berlarut-larut, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Tidak boleh dalam Islam, nggak boleh. Soalnya kita nggak yakin bahwa kita semuanya milik siapa? Milik Allah. Ketika anak kita dicabut nyawanya, orang tua kita dicabut, dikembalikan kepada siapa? Kepada pemiliknya. Yang miliki siapa? Allah. Nanti begitu juga berkaitan dengan harta kita. Harta kita yang kita miliki, milik siapa? Milik Allah. Allah suruh kita untuk apa? Untuk sedekah, untuk infak, keluarkan zakatnya. Pasti Allah akan ganti dengan yang lain. Ini rububiyah. Banyak yang belum paham. Masih ditahan uangnya. Nggak mau sedekah, nggak mau wakaf, nggak mau menolong kaum mukminin. Padahal dia punya harta yang sebanyak-banyaknya. Padahal yang dia miliki itu milik siapa? Milik Allah.
Allah suruh kita sedekahkan. Makanya Allah mengatakan, meskipun itu milik Allah dan maha adilnya Allah ganti semua yang kita keluarkan. Wa ma anfaqtu min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kamu infakkan pasti diganti oleh Allah dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini masih apa ini pembahasannya? Rububiyah. Belum ada yang lain, rububiyah. Masih pelit, kikir, kedekut. Bakhil luar biasa. Bakhil. Padahal kau udah tahu rububiyah. Ini hartanya, mobilnya, rumahnya, semua milik Allah. Kenapa dia nggak sedekahkan? Kenapa dia nggak bantu pondok-pondok salaf? Kenapa dia nggak bantu dai-dai yang membutuhkan bantuan? Kenapa dia nggak bantu untuk berkembangnya dakwah ini? Kenapa? Kenapa ditahan? Lepaskan, Allah akan ganti yang lebih baik daripada itu. Karena semua bukan milik kita. Itu harta yang sebanyak-banyak yang kita infakkan pasti diganti oleh Allah. Apalagi cuma berupa makanan, jangan ditahan di rumah, lepaskan, kasih manusia yang lainnya. Ini rububiyah. Belum lagi nanti kita bicara uluhiyah, ya. Kita tambahkan satu lagi, karena ini pokok dakwanya para nabi. Baru setelah itu tanya jawab. Tauhid uluhiyah. Bahwa tauhid uluhiyah ini tauhidul ibadah. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, semuanya mendakwakan dakwah ini, mendakwakan tauhid ini agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja. Karena Allah sebutkan yang tadi ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Tidak ada makna ibadah tanpa tauhid. Dan tidak akan benar ibadah itu tanpa tauhid. Yang kan ibadah itu artinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi, seluruh rasul semuanya mendakwakan dakwah tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl di ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut taghut. Ayatnya adalah di halaman 155. Surah An-Nahl ayat 36, dan sungguh kami tahu pada setiap umat seorang rasul, setiap rasul dakwanya hendaklah beribadah kepada Allah dan jauhkan taghut. Jauhkan taghut. Taghut artinya semua yang disembah selain Allah. Jadi di sini kita wajib menunjukkan ibadah kepada Allah. Antum lihat di sini. Antum baca halaman 152. Tauhid uluhiyah dikatakan juga tauhid ibadah, yang berarti mentauhidkan Allah melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah apabila hal itu disyariatkan olehnya, seperti berdoa, takut, raja, mengharap, mahabbah, cinta, dzabah, menyembelih, bernazar, isti'anah, meminta pertolongan, istighatsah, minta pertolongan di saat sulit, isti'adzah, minta perlindungan, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karena Allah, dan ibadah tersebut tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Jadi kita berdoa hanya kepada Allah, nggak boleh kepada yang lain. Tapi kalau kita lihat fenomena kaum muslimin, sebagian kaum muslimin masih menyembah apa? Kubur. Datang ke kubur-kubur wali, kubur-kubur habib, kiai dan yang lainnya. Mereka datang untuk apa di sana? Minta. Dengan alasan mereka tawassul. Minta kepada penghuni kubur boleh atau tidak? Hukumnya haram dan termasuk dosa besar yang paling besar. Karena perbuatan apa? Syirik, menyekutukan Allah. Masih ada di tengah kaum muslimin, banyak, jutaan. Maka kita harus ingatkan bahwa dakwah Nabi dan Rasul mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Sekarang kalau dia pakai akal yang waras, gimana? Orang datang ke kubur, kiai, ustadz, habib dan yang lainnya, padahal mereka nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolak bahaya. Waktu mereka mati aja dimandikan, dikafankan, disolatkan, digotong sampai ke pemakaman, dikubur, nggak bisa apa-apa. Setelah dikubur, orang datang berbondong-bondong minta sesuatu. Akalnya nggak bisa terima, apalagi syariat. Ini perbuatan syirkun akbar, syirik yang paling besar, masih dilakukan di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya harus selalu diingatkan, nggak boleh. Dan ini perbuatan syirik yang besar. Saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Nanti dengan pertanyaan insya Allah akan saya jelaskan lagi. Karena ini masalah yang penting, terutama berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah ini. Ya, pertanyaannya cukup.
udah banyak ini. Nah, ini. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, yang bisa saya jawab, yang tidak wallahu a'lam bishawab. Apakah ada Rasulullah para sahabat mengadakan peringatan malam nisfu Sya'ban? Ini enggak ada. Enggak ada. Riwayat yang mereka bawakan hadisnya maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu. Ada berapa riwayat yang maudhu bahwa malam nisfu Sya'ban itu dianjurkan sholat 100 rakaat. Setiap rakaat baca Al-Ikhlas 10 kali, maka dinamakan sholat alfiyah. Alfiyah artinya alaf 1000. Sholat alfiyah. Ini perbuatan beda dilakukan. Atau baca Yasin berapa kali segala macam. Enggak ada contoh dari Rasulullah SAW. Ini hadisnya maudhu. Maudhu, palsu hadisnya. Enggak boleh dipakai sebagai hujah. Jadi enggak ada peringatan-peringatan malam nisfu Sya'ban. Enggak ada dari Rasulullah SAW. Yang ada contoh Nabi di bulan Sya'ban banyak puasa. Itu aja Nabi lakukan. Tapi kalau sudah lewat pertengahan Sya'ban, kita baru mau mulai puasa, nggak boleh. Nabi bersabda SAW, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila sudah lewat pertengahan Sya'ban, jangan kalian puasa. Ya kalau mau puasa sejak awal Sya'ban. Dan Nabi puasa paling banyak ya bulan Sya'ban, setiap hari sampai menjelang Ramadan. Jadi 2 hari sebelum Ramadan ya kita berhenti. Sebab kata Nabi, nggak boleh kita mendahulukan Ramadan sehari puasa atau 2 hari puasa, nggak boleh. Juga nggak boleh kita melakukan puasa di hari yang syak, yang ragu, nggak boleh. Tentang mempelajari akidah ini, apakah akidah ini kita pelajari dulu 13 tahun baru hukum yang lain? Tidak, bersamaan. Cuma yang paling pokok didakwakan adalah akidah, kita pelajari akidah. Yang lain tetap fikih. Bahkan kita bisa kalau memang gurunya mumpuni memahami, jam pertama akidah, jam kedua masalah fikih, nggak ada masalah. Tapi yang pokok tetap akidah harus dikaji, setiap waktu dikaji tentang akidah. Orang yang tidak mempelajari akidah aswaja, dia tidak ikut kepada aswaja, apakah boleh dikafirkan? Nggak boleh. Ini dalam buku ini saya jelaskan orang Islam tuh nggak boleh gampang-gampang mengkafirkan orang lain, nggak boleh, nggak boleh mengkafirkan. Tetap kita mengajak, berdakwah, mengajak mereka, itulah Islam, mengajak. Nggak boleh mengkafirkan. Kalau mengatakan bahwa ada firqah-firqah yang sesat, dasarnya dalil hadis Nabi. Nabi yang mengatakan bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa? 73 golongan. 72 masuk neraka. 72 ini yang dikatakan firqah-firqah yang sesat dengan dasar hadis Nabi gitu. Tapi tidak dikafirkan, tidak. Kecuali nanti ada firqah-firqah yang memang sudah keluar dari agama Islam karena mereka menolak Al-Quran. Al-Quran ditolak, ya kafir. Atau dia nggak mau pakai hadis. Pokoknya semua hadis Bukhari, Muslim nggak mau pakai. Ya kafir. Menolak hadis Nabi SAW yang sahih. Tapi itu pun yang menjelaskan ulama setelah sampai hujjah, bukan setiap orang, bukan. Ini sudah saya jelaskan tadi tentang nisfu Sya'ban, nggak ada perayaan nisfu Sya'ban. Termasuk juga nanti yang berkaitan dengan Asy-Sya'banah. Di daerah Hijaz itu namanya istilah Asy-Sya'banah. Asy-Sya'banah ini artinya perayaan menjelang Ramadan. Seperti apa Sya'banah ini? Seperti makan-makan, kumpul makan-makan menjelang Ramadan. Ini enggak ada. Jadi seolah-olah karena kita mau puasa, ya kita puasin dulu lah semuanya. Sebelum kita masuk penjara. Ini juga enggak benar ya seperti ini. Jadi seolah Ramadan itu penjara buat dia, enggak boleh makan. Ini pemahaman yang berbahaya. Makanya lebih dekat kepada bid'ah perbuatan ini kata para ulama. Orang makan biasa aja, tapi sengaja kumpul-kumpul di bulan Sya'ban karena nggak ada contohnya. Sama seperti orang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Makanya macet kan di pemakaman-pemakaman di mana-mana kalau menjelang Ramadan 1 hari 2 hari seolah-olah ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Mau pamit dulu sama bapak ibu sebelum Ramadan. Nggak ada dalam Islam, nggak ada. Ziarah kubur dianjurkan kapan waktu saja, tapi menetapkan waktunya menjelang Ramadan jadi beda. Kapan waktu kita boleh ziarah kubur? Sepanjang tahun. Kenapa harus 1 hari atau 2 hari menjelang Ramadan?
Dan juga mengganggu jalan kaum muslimin, nggak boleh. Nggak ada contohnya. Sama juga sengaja ziarah di bulan Syawal, di hari raya semua ziarah kubur juga nggak ada contohnya. Ziarah kubur kapan waktu saja dianjurkan. Ya, dalam kita memahami dalil Quran dan Sunnah, pertanyaannya apakah kita memahaminya dari penjelasan khatib? Khatib ini banyak. Orang alim yang sedikit, khutbah itu banyak, tapi orang alim yang mengerti ilmu sedikit. Makanya yang kita tanya orang yang berilmu, disuruh oleh Allah tanya bukan kepada khatib, tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir, orang yang berilmu. Kalau kamu tidak mengetahui. Apakah ada bahwa dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah harokah diniyah atau harokah sunniyah? Nggak ada, nggak akan ketemu. Seperti salafi haroki atau harokiyah, nggak akan ketemu antara salaf dengan haroki. Selama nggak akan ketemu, beda sudah. Manhajnya mereka sudah beda. Ya salaf hanya satu yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya, itu yang kita ikut. Nggak ada salafi haroki, nggak ada salafi jihadi, nggak ada. Itu yang bagi siapa? Ahlul bid'ah yang bagi. Untuk apa? Untuk memecah belah dakwah salaf. Itu juga harokah sunnah nggak ada dalam Islam, nggak ada. Yang mereka maukan tetap akidahnya salaf, tapi tetap juga mempunyai hizb kelompok yang nanti tujuannya apa? Untuk memberontak kepada pemerintah. Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Ya, tentang masalah ilmu fikih, usul tafsir tidak ada dalam zaman Nabi. Apakah termasuk bidah? Tidak. Ini kan hanya wasilah aja. Kita akan sempurna bisa memahami Islam tanpa ilmu yang seperti itu. Maka disebutkan oleh para ulama, ma la yatimul wajib illa bi fa wajib. Ini kan maslahat, berkaitan dengan maslahat. Ya, seperti ilmu nahwu dan yang lainnya untuk memudahkan kita berbahasa Arab. Tentang firqah yang sesat, banyak pertanyaan tentang firqah yang sesat. Saya sudah jelaskan di sini, di buku ini. Dimulai masalah tentang firqah yang sesat. Ya, firqah yang sesat. Jadi dibaca kalau mau baca buku, dibaca semuanya dari awal sampai akhir. Sebab ada ustadz yang bacanya sepotong. Sepotong apa? Langsung babnya bab firqah yang sesat. Kemudian dia ngomong ceramahnya bukan firqah yang sesat apa? Ustadz ini yang nulis mengkafirkan. Padahal di sini saya nggak mengkafirkan, menjelaskan dengan penjelasan para ulama dan ada rujukannya, tinggal lihat rujukannya. Makanya kalau baca dari awal sampai akhir dan pahami, gitu. Kalau kita nggak mengikuti kiai ajengan, terus kita ngikutin siapa? Pertanyaan. Tadi saya jelaskan jelas gamblang. La haula wala quwwata illa billah. Ya kita ikut Rasulullah SAW. Kan nanti dikubur ditanya siapa? Ditanya kiai kamu siapa enggak? Enggak, ditanya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka. Ditanyakan siapa Rob kamu? Siapa nabi kamu? Nabi saya kiai fulan. Nabi saya ajangan, enggak ada. Siapa nabi kamu? Siapa nabinya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ikut disuruh oleh Allah apa? Ikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Nabi sudah meninggal. Kan ada keterangan di hadis Nabi tentang sunnah Nabi. Ada Sahih Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi. Ini semua sabda Rasulullah SAW. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti dan perbuatan dijelaskan. Apakah boleh orang bikin khusus di rumah makam keluarga? Nggak ada makam itu. Kalau kita lihat contoh dari para sahabat majma'in, mereka dikuburkan di mana? Di kuburan kaum muslimin. Nggak ada istilah makam khusus keluarga. Kuburan kaum muslimin. Sebab kalau di rumah keluarga itu banyak mafsadanya. Artinya orang yang tinggal di rumah, sampai kepercayaan kita ini kan masih animisme, dinamisme, segala macam. Belum kuat agamanya, takut dia tinggal di rumah itu karena ada kuburan. Kemudian yang kedua,
bahwa diantaranya lagi nggak ada orang ziarah kubur itu karena di rumah. Yang ketiga nggak dapat doa kaum muslimin. Yang keempat kalau umpamanya rumah itu mau dijual nggak ada yang mau beli. Karena apa? Ada kuburannya. Makanya jangan jadikan rumah sebagai kuburan. La taj'alu buyutakum maqabira inna syaitana yanfiru minal baiti alladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Artinya seperti kuburan tuh nggak ada bacaan Quran, nggak ada bacaan, nggak ada sholat sunat. Makanya kita harus sering baca Quran di rumah. Makanya nggak ada juga pemakaman di rumah, nggak ada. Nabi pun kenapa Nabi SAW dikuburkan di rumahnya, di rumah Aisyah? Karena khawatir orang menjadikan sebagai tempat ibadah. Itu yang dikhawatirkan Nabi. Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai tempat ibadah, berhala yang diibadahi. Nabi takut. Makanya kalau Nabi dikuburkan di Baqi, mungkin orang sudah sembah, dibangun monumen dan segala macam. Itu yang Nabi khawatirkan. Alhamdulillah dijaga oleh Allah SWT. Ada kelompok yang mewajibkan negara khilafah. Apa dalilnya? Kok dalilnya tanya sama saya? Ya tanya sama mereka dong. Lalu sekarang kita udah ada negara Indonesia, ada presidennya. Kok bikin negara lagi? Namanya Bughoh. Mana Bughoh? Orang yang menyempal dan memberontak pada pemerintah yang sah. Yang ada ketika dia teriak-teriak, mau nggak mau kan akan apa? Akan membuat negara. Kalau membuat negara, mesti ada kedaulatan kan bagi dia. Mesti ada undang-undang, dia bisa menghukum kisos, membunuh orang. Nggak punya kekuatan dia. Kalau pemerintah kan bisa. Narkoba dibunuh umpamanya, punya kekuatan. Tapi kalau ini imam-imam sempalan, nggak bisa. Baiat-baiat bid'ah yang nggak bisa. Makanya habis waktu mereka bicara soal khilafah atau yang nggak ada manfaatnya. Coba dia belajar akidah yang benar, memahami, mengamalkan, dakwakan dakwah tauhid, manfaat buat umat. Tapi itu di siang malam mereka teriakan tentang khilafah, nggak ada manfaatnya. Apa yang dimaksud dengan umatan wasatan? Umatan wasatan yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di awal juz yang kedua di surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan demikian kami jadikan kalian sebagai umat pertengahan, artinya umat yang baik, umat yang adil. Pertama ayat ini turun firman-Nya kepada siapa? Kepada para sahabat. Kami jadikan kalian para sahabat umat yang pertengahan, umat yang baik, umat yang adil, agar kalian menjadi saksi atas seluruh manusia dan Rasul menjadi saksi atas kalian. Makanya dari ayat ini para ulama mengambil dalil tentang apa? Bahwa as-sahabatu kulluhum udul, bahwa para sahabat semua orang-orang yang adil. Jadi bukan firqah. Ini jelas kalau ada mengatakan ada firqah, dia buat firqah namanya firqah umatan wasat, ini namanya firqah yang sesat. Yang seperti ini. Apa agamanya para nabi semuanya? Agama Islam. Anda bisa lihat dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, yang lainnya. Agamanya para nabi, mereka mengatakan bahwa diri mereka apa? Islam. Bagaimana kita mendakwakan kepada orang tua, bapak, ibu, keluarga tentang ajaran yang hak ini? Ya kita dakwakan dengan cara yang baik. Kita bisa kasih satu lembar, kalau buku nggak dibaca, ya, apalagi tebal, kasih satu lembar penjelasan tentang Islam, indahnya agama Islam. Jelaskan lagi tentang Islam menganjurkan kita untuk berpegang kepada dalil dan yang lainnya. Jelaskan. Atau kaset yang membahas tentang masalah wajibnya kita mengikuti Rasulullah, menjauhkan perbuatan bid'ah. Ya harus bertahap. Di samping juga antum mendoakan kedua orang tua antum dan keluarga agar mereka dapat hidayah. Ini juga firqah-firqah yang sesat. Ini bisa antum baca di sini, di buku ini. Sudah saya jelaskan, jadi saya nggak jawab ya. Firqah yang sesat di sini banyak, tentang Mu'tazilah, tentang Khawarij, tentang Syiah, tentang Hizbut Tahrir, dan yang ada di sini. Di buku ini ada. Di buku Mulia dengan Manhaj Salaf saya jelaskan. Ini ada orang-orang yang dia masih sibuk dengan ini nasihat, ini bagus ini pertanyaannya. Ya sibuk dengan kegiatan-kegiatan yang nggak ada manfaatnya.
Ada yang sibuk dengan internet, dengan HP, sampai kadang-kadang kewajiban dilalaikan. Ini coba deh, antum sebagai talibul ilm, coba antum sekarang mulai berubah, mengatur waktu. Jangan sampai waktu antum habis buat internetan, Facebook, atau WA, atau yang lainnya, habis waktu. Coba antum, pernah nggak antum tamatkan ini Al-Quran? Dalam sebulan 30 juz. Bisa nggak? Sahabat dalam sepekan mereka sudah khatam, berarti sehari mereka baca 4 juz. Antum masih sibuk dengan internet, sibuk dengan HP, rugi. Banyak waktu yang terbuang. Maka saya tulis di situ di buku saya, waktumu dihabiskan untuk apa? Banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia umat Islam ini. Rugi. Ya, ada yang buat dagang habis, buat kerja waktunya habis, buat main-main, buat nonton, main HP dan segala macam. Cobalah. Antum sekarang kembali berubah. Kan kita harus berubah kepada yang lebih baik. Ini selesai baca kitab hadis, kemudian baca buku ini. Antum sudah beli buku, baca. Coba usahakan sehari baca 5 lembar. Kalau sanggup 10 lembar. Kalau bisa 24 lembar. Kenapa 24? Koran 24 halaman. Koran 24 halaman. Yang kecil hurufnya orang bisa baca tuh, yang kecil hurufnya. Tapi kalau Quran nggak kelihatan, mesti beli kacamata. Coba antum baca, tamatkan. Kitab tauhid antum tamatkan. Kitab-kitab yang lain ulama salaf antum tamatkan. Manfaat buat antum. Antum baca, istri baca, anak baca, manfaat. Coba deh. Waktu kita banyak terbuang dengan sia-sia. Makanya kita banyak nggak paham tentang agama karena apa? Itu waktu terbuang dengan sia-sia. Coba antum merubah sekarang ini kepada yang lebih baik dan bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tentang sujud tilawah dalam Al-Quran, kenapa kita disunahkan sujud? Karena ketentuan ini demikian dari syariat. Bukan wajib, sunnah. Sujud tilawah itu sunnah. Bagaimana kita menyikapi penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang mereka tidak melaksanakan syariat Islam? Ini disuruh kita sabar. Kan hadisnya banyak, Nabi menyuruh kita untuk sabar. Nabi SAW menganjurkan kita untuk sabar ketika menghadapi pemimpin-pemimpin yang zalim, yang jahat kepada kita. Suruh sabar. Jangan memberontak, jangan. Nggak ada manfaatnya. Disuruh kita sabar. Itu adanya pemimpin yang zalim, ada penguasa yang zalim, atau ada penguasa yang non-muslim disebabkan karena dosanya kaum muslimin. Ingat, dosanya kaum muslimin. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah menimpa kalian dengan sebab dosa-dosa kalian. Dan Allah banyak memberikan maaf. Jadi ada pemimpin yang zalim, ada penguasa yang zalim, atau yang bukan muslim dengan sebab dosanya kaum muslimin. Disuruh kita apa? Sabar. Sabar dan sabar. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada sekarang ini belum seperti Hajjaj bin Yusuf. Ya. Belum seperti Hajjaj bin Yusuf yang ada pada zamannya Ibnu Umar. Yang ada pada zamannya Imam Hasan Al-Basri dan yang lainnya. Hajjaj bin Yusuf di dalam Sunan At-Tirmidzi disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi telah membunuh 120.000 kaum muslimin. 120.000. Tapi tetap Ibnu Umar sholat di belakangnya Hajjaj bin Yusuf, tidak memberontak. Sabar. Sabar. Ketika ada orang bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, apakah kita memberontak? Jangan. Nanti Allah gantikan Hajjaj yang lebih jahat lagi daripada itu. Disuruh kita sabar. Isbiru kata Rasulullah SAW. Gitu. Bagaimana dengan akidah aswaja yang ada di masyarakat? Ya banyak yang menyimpang. Mereka namakan aswaja tapi mereka nggak mengkaji akidahnya. Makanya orang-orang yang mendakwakan akidah aswaja, ya baca buku ini, Syarah Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini bagian kecil aja dari sekian banyak akidah yang ditulis oleh para ulama salaf. Ini yang saya muat baru sedikit aja. Maka harus dikaji terus supaya paham, supaya kita selamat dunia akhirat. Dan orang yang mengkaji akidah bertambah, dia mengkaji bertambah yakin dia dengan kebenaran, bertambah tenang hatinya, dia bertambah taat kepada Allah dan yang lainnya banyak manfaatnya.
dan mengkaji akidah. Tapi kalau kita lihat nggak ada kajian itu di mana-mana. Yang ada apa? Ya kajian-kajian sifatnya umum, nggak mengkaji kitab, nggak mengkaji akidah yang benar, sifatnya umum aja. Paling dikaji umpamanya setengah jam ceramah, bubar. Ya isinya apa ceramah? Setengah jam atau seperempat jam, bubar. Sayang. Coba duduk seperti ini di majelis, kaji kitab akidah. Insya Allah manfaat buat kaum muslimin. Tapi rujukannya jelas. Yang dasarnya Quran, Sunnah, ala fahmi salaf. Umumnya orang mau ngaji kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, bagus. Kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, berkaji kitab itu. Jadi kaji. Atau yang lainnya, ringkasan dari kitab-kitab syarah Sunnah. Atau kitab Tauhid oleh Syekh Muhammad bin Wahab, kaji. Manfaat itu. Selesai, ulangi lagi. Selesai, ulangi lagi. Dan baca syarahnya. Bagaimana seorang istri, apakah dibolehkan dia untuk ngaji tanpa izin suami? Ya tetap, kalau suami ada di rumah, ya dia harus di rumah. Dia harus izin kepada suaminya. Karena hak terbesar bagi seorang istri adalah suaminya. Makanya diajak suaminya untuk ngaji, untuk bisa memahami pemahaman ini. Dan cobalah para wanita ini untuk berbuat baik kepada suaminya, supaya suaminya juga mengizinkan ketika dia ngaji. Dan yang terbaik ya dengan suaminya diajak untuk ngaji. Yang baik lagi antum ajak anak antum yang sudah dewasa untuk ngaji. Banyak kadang-kadang ada orang ngaji suami istri, anak yang sudah dewasa nggak pernah diajak ngaji sampai nggak paham tentang agama. Ya dosa orang tuanya, dibiarkan. Apakah orang ketika ngaji itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi? Nggak ada. Ini namanya kelompok syahadatain ini. Ada dulu kelompok syahadat. Jadi orang semua disuruh mengucapkan syahadat di depan dia. Sebab depan orang lain nggak sah kecuali depan dia. Ini kelompok yang sesat ini. Ya. Kelompok syahadatain. Ini sesat. Nggak ada. Kalau orang tuanya Islam, ya anaknya juga Islam kata Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim. Fa in kana muslimaini fa muslimun. Apabila kedua orang tuanya Islam, anaknya juga Islam. Bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati? Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu ala istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit yang ketujuh, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi nggak boleh mengatakan Allah di mana-mana. Dan ini menghina dan melecehkan Allah. Karena kalau dikatakan di mana-mana berarti ada di tempat yang suci, ada tempat yang mana? Tempat yang kotor. Ta'alallahu amma yaquluna uluwan kabira. Allah Maha Suci, subhanallah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk ini, paling besar arsy-nya Allah. Maka Allah menyebutkan 2 dalam Al-Quran, arsyun azim wa arsyun karim. Arsy yang maha besar, arsy yang maha mulia. Arsy Allah itu dibandingkan langit dan bumi, kecil langit dan bumi. Umpamanya arsy ini seperti padang pasir yang sangat luas, langit dan bumi 7 ini seperti 7 gelang yang dilemparkan di tengah padang pasir. Arsy-nya Allah itu besar. Makanya Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Ini tadi sudah saya jelaskan di buku ini ada. Nggak usah ditanyakan lagi tentang khamar, narkoba, rokok apakah haram. Sudah dijelaskan tadi hukumnya haram. Ini mungkin yang nanya juga ngerokok kali ini. Untuk meyakinkan apa? Rokok haram. Gitu. Itu mulai sekarang berhenti, nggak boleh ngerokok lagi, haram hukumnya rokok itu. Dasarnya Al-Quran, dasarnya Sunnah Nabi. Bab Nabi diutus oleh Allah, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alimul khaba'ith. Allah mengutus Nabi untuk mengalahkan semua yang baik, mengharamkan yang jelek. Rokok itu jelek. Hatta binatang aja nggak mau deket, ya, kepada pohon tembakau. Kok manusia deket, diisap lagi, ya. Makanya ditanya akalnya itu. Akalnya tanya, ini baik atau tidak? Ini waras atau tidak? Kok saya ngerokok gitu.
Ini buang-buang duit mubazir atau tidak? Sedangkan mubazir temannya siapa? Temannya syaitan. Cadar itu apakah wajib atau sunnah? Sunnah hukumnya. Yang kuat dari pendapat jumhur ulama, cadar itu hukumnya sunnah. Bagi wanita cadar itu hukumnya sunnah. Ya saya pikir cukup, nggak semua pertanyaan bisa terjawab karena kita persiapan untuk sholat zuhur, untuk wudhu dan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk kamu sekalian. Dan sebentar, belum selesai. Sebentar, saya ingin memberikan nasihat sedikit aja. Sebentar, jangan diri dulu, belum selesai. Sabar ya kawan. Antum 2 jam setengah sabar, masa 5 menit nggak sabar? Jadi kita ini menjelang Ramadan, ya, menjelang Ramadan, yang perlu kita persiapkan, ikhwan fillah, jazakumullah, adalah kita mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah. Bukan dengan perayaan, bukan dengan pawai, bukan dengan makan-makan, bukan. Kita taubat kepada Allah atas semua dosa kita. Kita ini banyak dosa, saya dan antum sama. Banyak dosa kita. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-8, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang beriman, taubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur, taubat yang benar, taubat kepada Allah. Taubat semua dosa kita. Dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kita, dosa kepada suami, dosa kepada keluarga, dosa kepada orang lain. Taubat kepada Allah SWT. Taubat syaratnya 3. Yang pertama ikhlas. Yang pertama yaitu kita meninggalkan perbuatan dosa itu. Yang kedua menyesal. Yang ketiga mempunyai kemauan yang keras untuk meninggalkan perbuatan dosa. Adapun yang keempat yang berkaitan dengan hak anak Adam, kita kembalikan. Artinya kembalikan hak itu. Kita utang pada orang, bayar. Kita pernah memukul orang, minta dihalalkan oleh dia, minta dibalas. Dan yang lainnya. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Selesaikan urusan kita. Karena kita mau masuk bulan yang mulia. Bulan yang penuh dengan rahmat Allah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bulan yang penuh dengan berkah. Bulan yang penuh dengan ganjaran. Dan yang lainnya. Kita taubat dulu. Bersihkan hati kita. Bersihkan diri kita. Bersihkan semuanya. Taubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kemudian, ikhwan fillah, jazakumullah, kita kembali kepada Allah dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Jangan kita tinggalkan lagi. Berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan terus minta kepada Allah agar istiqomah. Setelah Ramadan pun tetap kita demikian. Sampai kita diwafatkan oleh Allah. Kemudian membaca Al-Quran. Dan yang lainnya. Perbuatan baik lakukan. Sedekah, zakat, infak, dan kita lakukan. Semua perbuatan baik kita lakukan. Itu yang pertama. Kita harus bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Yang kedua, yang Anda perhatikan, yaitu waktu. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, At-Tirmizi, Ahmad dan yang lainnya, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ni'matani maghbunun fima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh." Ada 2 nikmat yang banyak manusia tertipu dengan 2 nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Tertipu manusia. Makanya kita gunakan sehat kita dan waktu kita untuk ibadah kepada Allah SWT. Sibukkan diri kita dengan ibadah dan kita bersemangat dalam ibadah kepada Allah. Jangan malas. Jangan malas. Nggak ada dalam dakwah ibadah itu berhenti, tidak ada. Tidak ada berhenti dalam ibadah kepada Allah, nggak ada. Nggak ada. Ibadah terus sampai kita wafat. Kerja, orang kerja pensiun berhenti, iya ada. Tapi untuk dakwah, untuk ibadah, untuk membaca Quran, untuk bersedekah, untuk yang lain nggak ada. Berzikir nggak ada istilah berhenti sampai kita diwafatkan oleh Allah. Harus terus. Dan kita harus punya kemauan yang keras dan semangat yang tinggi dalam ibadah kepada Allah. Jangan nunda-nunda. Kesempatan kebaikan jangan ditunda. Anda perhatikan ayat dan hadis Nabi SAW. Allah berfirman di dalam surah Al-Anbiya mengenai para nabi dan para rasul. Saya mau tanya kepada antum, para nabi dan para rasul dijamin dengan sorga atau tidak? Dijamin sorga. Kita nggak dapat jaminan sorga. Rasul dijamin sorga, tapi Allah sebutkan tentang mereka, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi rasul bersegera dalam berbuat kebaikan, segera dalam berbuat kebaikan, nggak nunda-nunda.
Terus apa aja bisa dilakukan, lakukan kebaikan itu. Dan mereka berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap, dan mereka khusyuk dalam ibadah kepada kami, kata Allah. Itu dijamin dengan surga mereka. Kita nggak dapat jaminan, maka kita bersegera fastabiqul khairat. Kemudian hadis Nabi bersabda tentang orang mukmin yang kuat, mukmin yang lemah. Dan keduanya ada kebaikan. Setelah itu Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in bila wala ta'jaz. Kata Nabi, berkemauan keras kepada apa yang bermanfaat bagi kamu. Minta tolong kepada Allah, jangan lemah. Orang mukmin nggak boleh lemah, nggak boleh malas. Kita harus punya kemauan yang keras tentang perbuatan-perbuatan yang baik. Punya kemauan, nggak boleh kita putus asa rahmat Allah. Nggak boleh kita mengingat masa yang lalu kita yang jelek, nggak. Sudah, tinggalkan semua, taubat kepada Allah, lakukan perbuatan baik sampai kita diwafatkan oleh Allah SWT. Berlomba-lomba dalam kebaikan, semangat yang tinggi dalam nuntut ilmu, dalam membaca, dalam menghafal, dalam qiyamul lail, dalam bersedekah, dalam berdakwah, dalam yang lain. Kita harus berkemauan yang keras, nggak boleh lemah, nggak boleh. Minta tolong pada Allah, wala ta'jaz, jangan lemah dan jangan malas. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita semuanya doa kepada Allah. Antum hafalkan doa ini agar bermanfaat untuk antum dalam doa dan wirid. Antum bisa baca. Nabi berdoa kepada Allah agar kita dijauhkan dari sifat-sifat yang jelek, agar hati kita dibersihkan oleh Allah, dan agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari sifat lemah, dari sifat malas, dari sifat pengecut, dari sifat bakhil, sifat pelit, dan dari umur pikun. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari azab kubur. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaannya. Bersihkan hatiku ya Allah, karena Engkaulah yang dapat membersihkannya hati ini. Engkaulah pelindungnya, Engkaulah penolongnya. Ya Allah, aku berlindung pada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Mudah-mudahan bermanfaat, antum hafalkan dan antum bisa baca antara adzan qomat, ketika sujud, di tengah malam, dan digunakan pada waktu-waktu yang dikabulkan doa kita, dan juga di tempat-tempat yang dikabulkan doa kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dari majelis ini, memberikan rahmat kepada kita, memberikan barokah, dan menetapkan kita di atas Islam dan sunnah sampai kita diwafatkan oleh Allah Taala. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.